Halo Indonesia, I love you full Indonesia. Selamat berjumpa lagi ya dengan saya Guru. Saya adalah seorang musisi masakan satu-satunya di dunia ya. Karyaku banyak. SE Madiun, nasi goreng daun pisang, soto, dan yang super topnya adalah mie ungkep. Inilah sebuah karya terindah dari saya. Harganya termahal di dunia ya. Anda bisa buktikan soal rasanya. Oke, saya di sini akan berbicara masalah pejuang masjid. Ya. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah wa syukurillah. Saudara-saudaraku yang kami hormati, itulah cerita-cerita kisah dari kami ya, untuk menjadikan supaya kita ini berubah menjadi manusia-manusia yang penuh menghargai, menghormati sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita merasa benar sendiri ya. Yang namanya masjid adalah rumah Allah ya. Jadi masjid ini rumah Allah. Jadi siapapun ya yang mau singgah, yang mau datang ke tempat Allah, maka itu dipersilahkan ya, siapapun ya yang akan hadir di sini ya. Maka dari itu kami sebagai guru memberikan pesan kepada saudara sekalian, apabila selama ini kita berlaku yang gak benar, bahwa masjid itu selalu dikunci, itu adalah perbuatan yang tidak benar saudaraku. Karena apa? Masjid ini adalah rumah Allah ya. Yang namanya rumah Allah itu, jadi siapa saja yang mau datang ke masjid ya, baik itu orang yang sudah beriman ataupun belum, itu dipersilahkan. Karena apa? Ini masjid adalah rumah Allah ya. Kalau rumah Anda boleh dikunci jam 8, jam 9 dikunci boleh. Tapi ini beda. Ini adalah rumah Allah. Sini ya. Jadi letak perbedaannya sangat jauh sekali. Ini rumah Allah. Jadi orang yang datang ke masjid adalah tamu-tamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kami pesan kepada Pak Kiai, Pak Haji, Pak Ajingan, Pak Ustadz, yang Anda mengerti soal Islam, soal agama, maka kami minta supaya selama ini perlakuan Anda yang tidak benar itu supaya dirubah ya. Jadi masjid itu kalau bisa terbuka ya, terbuka selebar-lebarnya. Jadi tidak ada istilah dikunci-kunci, nggak ada. Jadi pintu gerbang itu kalau perlu dibongkar semuanya ya. Jadi terbuka untuk siapa saja, tamu Allah ya. Masjid itu nggak ada ruginya. Jadi jangan sampai Anda mempunyai pikiran yang enggak, kotak amal hilang segala macam, itu suudzon yang tidak baik ya. Ya, kita harus berprasangka yang baik kepada saudara-saudara kita, kepada semua yang ada di permukaan bumi ini. Kita harus berbuat baik ya. Berbuat baik, berprasangka yang baik ya. Maka dari itu rubahlah Anda sebagai kiai, Anda sebagai ajingan, Anda sebagai ustadz, Anda sebagai yang tukang ceramah di masjid
maka kami minta ya supaya Anda, perlakuan Anda yang selama ini salah ya, itu dirubah. Jadi mindset Anda dirubah, mulai mendengarkan suara saya ini, dan tolong suara saya ini disebarkan kepada saudara-saudara kita se-Indonesia ya, khususnya. Begitu ya, kami harapkan itulah masjid itu. Jadi masjid itu adalah rumah Allah ya. Siapa saja yang datang itu silahkan, dipersilahkan. Dia mau tidur, mau apa, silahkan. Pak Kiai, Pak Haji harus bersikap yang sopan ya. Jangan Anda merasa paling benar bahwa Anda telah sholat berjamaah. Itu perlakuan yang sangat jelek sekali ya. Jangan begitu. Setidak-tidaknya ya, di depan itu, di depan masjid itu harus ada air minum putih, air putih untuk minum. Jadi seandainya tamu Allah itu datang, dia haus, langsung menikmati air minum. Dan seandainya dia bermalam apa-apa, kasih kopi, kasih jamuan, makan segala macam. Hasil dari kotak amal itu tersebut itu digunakan untuk itu, menjamu tamu Allah ya. Jadi keperluannya itu. Jadi Anda jangan berpikir bahwa rugi dan Anda jangan curiga terus nanti kotak amal hilang. Kalau masjid sepi keadaan begini ya pantas kalau kotak amal hilang. Tapi kalau masjidnya nanti ramai dari mana-mana datang, itu nggak mungkin kotak amal akan hilang. Karena apa? Ramai. Tapi kalau sepi begini ya, ini masjid ya, sepi begini ya, ini memungkinkan untuk saudara-saudara kita, dia hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan perutnya, dia itu ngambil kotak masjid itu. Jadi bukan untuk kaya ya. Kalau koruptor itu untuk memperkaya diri ada ya, misalnya untuk beli mobil mewah ataupun beli apartemen, nah itu koruptor begitu. Tapi kalau orang mengambil kotak masjid, dia itu kelaparan mungkin ya. Jadi kita harus berbaik sangka kepada mereka ya. Kita tanyain baik-baik, jangan kita gebukin gitu. Jadi kita berlaku bijaksana. Jangan mentang-mentang mereka ngambil kotak amal langsung kita gebukin mati, itu nggak baik. Itu salah besar saudara. Mungkin mereka butuh buat makan, ngisi perutnya. Anda langsung vonis bahwa dia pencuri. Yang layak Anda gebukin adalah koruptor itu saudara. Itu bukan puluhan juta, miliaran, triliunan saudara-saudaraku. Kalau kotak amal berapa yang pernah hilang? 100.000, 200.000, paling hanya itu, sebatas itu. Nggak pernah ada 1 miliar ya. Maka kami harapkan kepada Pak Kiai, Pak Haji, tolong mindset ini dirubah, dan kita akan menghargai semua manusia yang ada di permukaan bumi ini. Biar masjid itu indah ya, indah, damai, aman, itulah. Jadi jangan dikunci-kunci, itu salah besar, kesalahan besar Anda berdosa besar. Kemarin sudah saya katakan bahwa Anda berdosa karena ada orang dalam perjalanan ya, dia mau sholat duhur apa sholat asar, jauh-jauh dia udah perhitungkan, ternyata sampai di situ masjidnya dikunci, akhirnya mereka nggak jadi sholat. Siapa yang dosa ya? Itu Anda yang dosa ya, karena Anda sudah menyalahi hak daripada masjid itu tersebut. Karena masjid itu adalah rumah Allah ya, jadi bukan rumah Anda ya. Kalau rumah Anda berhak untuk mengunci segala macam, itu berhak. Ini rumah Allah, terbuka 24 jam. Siapapun yang akan datang di sini silahkan ya. Itu ya, kami harapkan kepada Pak Haji, Pak Kiai supaya sadar ya, sadar. Kita tolong saudara-saudara kita ya yang membutuhkan pertolongan. Mungkin mereka lagi apa, kita berbaik sangka pada mereka, kita bimbing ya. Mereka tidur, jangan kita omel-omelan, masjid kok buat tidur. Nah itu kesalahan besar saudara. Kita harus membimbing pelan-pelan. Lama-lama mereka mengerti nanti tentang Islam. Kayak ceritanya kemarin itu ya, orang Jerman datang ke Indonesia,
Dia karena menikmati bahwa Indonesia adalah negara yang baik ya, menghargai sesama. Akhirnya dia mengerti dan dibimbing oleh Pak Kiai yang baik, maka akhirnya dia masuk Islam. Itulah saudara ya. Jadi Islam itu indah. Kalau masjid dikunci-kunci, Islam kayaknya tegang, keras gitu ya. Itu ya kami harapkan kepada Pak Haji, Pak Kiai, supaya mindset itu dirubah ya. Kita harus berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Itu ya. Terus di kamar mandi ya, di WC itu jangan ditulis-tulisin bantulah kotak amal. Itu tulisan-tulisan yang itu nggak perlu ya. Nggak perlu dikasih tulis-tulisan yang enggak. Orang yang datang ke masjid itu adalah orang yang sudah sadar ya. Orang yang sudah sadar, dan mereka tanpa ditegur itu dia akan memberikan kotak amal itu tersebut. Oke ya. Sampai di sini mudah-mudahan ini menjadi berkah kepada kita semua, supaya Islam menjadikan rahmatan lil alamin ya. Kalau Anda kurang jelas, tolong Anda telepon ke saya ya. Anda hubungi saya permasalahan ini. Karena apa? Ini terus terang mau saya perjuangkan saudara. Mau saya perjuangkan sehingga masjid itu terbuka selebar-lebarnya untuk saudara-saudara kita semuanya, baik itu yang udah beriman ataupun yang tidak beriman. Oke, terima kasih. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa syukurillah. Oke, terima kasih. I love you full Indonesia, I love you full Indonesia. Matur nuwun.